Oke, Nah, begitu. jadi untuk ini tentunya harus kita gaspol, harus kita dukung penuh, Oke. baik secara tenaga, pikiran, dan juga mungkin dana ya. Aha. Tentunya ini harus kita sukseskan, Ya. tentunya agar supaya Indonesia ini betul-betul sejahtera secara nyata, merata dan berkeadilan. Nah, kalau program swasembada ini lebih erat kaitannya kemana nih? Dari segi pertanian mungkin? Ya, tentunya dari segi pertanian, utamanya kan beras, Beras kan? itu tadi. Karena apa? Di pemerintahan lalu kita pernah impor ya. Oke. Jadi di era pemerintahan baru ini yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, beliau tidak ingin impor beras. Beliau malah ingin ekspor beras ke luar negeri. Oh, itu. Agar supaya beras di Indonesia ini bukan hanya untuk dalam negeri, tapi berlimpah ruah nantinya dengan program swasembada pangan ini yang sudah dimulai. Nanti kita bisa akan ekspor ke luar negeri dan kita bisa menjadi lumbung pangan Oke. dunia. Ini kalau menjadi lumbung pangan dunia artinya akan mendongkrak perekonomian juga nih Pak Idham ya. Betul. Dampaknya ke sana nih nanti. Betul, itu sudah pasti kan. Buktinya saja sekarang ini harga gabah ini Mbak Kotri ya, ini dipatok oleh pemerintah itu 6.500. Itu. Pabrik penggilingan dimanapun, siapapun yang beli harga gabah itu 6.500. Nah ini kan sudah sangat luar biasa menurut saya. Perkembangannya ya. Nah, Betul. kita bukan saya memuji-muji Pak Prabowo ya. Presiden mana yang belum sampai 2 bulan sudah menghapuskan utang UMKM? Wah, ini salah satunya Mbak Kotri juga sebagai penggiat UMKM juga nih. Iya. Bagaimana nih kalau melihat dari sisi yang tadi disampaikan oleh Pak Idham, menghapus hutang dari UMKM, bagaimana dampak yang dirasakan tuh? Ya, tentu saja dampak yang dirasakan itu sangat besar sekali, Bang Ilham. Jadi UMKM ini memang perlu sangat disupport oleh pemerintah sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya untuk membangun produksi, membangun pangan yang maksimal. Oke. Betul. Menyambung dari pembicaraan Pak Ketua tadi, betul bahwa swasembada pangan itu pernah ada ya pernah dulunya ada ya. di tahun 1984. Oh, udah lama sekali Iya, tuh ya. di zamannya Orde Baru kita pernah menjadi swasembada pangan dunia, lumbung dunia gitu. Kita pernah ekspor beras. Nah, sampai 1988 kita pernah di puncak lumbung pangan. Nah, terakhir lumbung pangan ini di tahun 2017 kita masih mencapai, dan tahun-tahun ini merosot sehingga alhamdulillah berkat Presiden Prabowo kita kembali lagi untuk mencapai target menjadi swasembada pangan. Alhamdulillah. Ini kita bersyukur juga ya. Iya, betul. Karena rasanya juga langsung ke kita masyarakat begitu. Betul. Oke, nah ini kalau kita lihat dari strategi atau strategi yang konkret yang bisa dilakukan oleh baik itu Mbak Kotri sebagai pelaku usaha dan juga masyarakat Sumsel untuk mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat, bagaimana nih? Silakan Mbak Kotri dulu. Ya, terima kasih. Kalau saya mengajak, ayo semua terkait, semua baik dari pemerintah, masyarakat, anak-anak, ayo kita kembali mencintai pertanian. Itu. Jadi kita menggunakan lahan yang ada, kita mulai belajar, kita tumbuhkan anak-anak kita untuk mencintai pertanian, belajar dari hal yang kecil gitu, baru bisa kita menumbuhkan generasi muda untuk mencintai pertanian seperti itu. Dan kalau kita berbicara mengenai beras Indonesia juga udah ini semuanya udah sangat sudah mendunia sekali begitu. Betul. Baik itu dari warnanya yang sudah bersih begitu ya. Karena banyak pujian juga dari masyarakat luar. Ini kalau beras kita itu pulen katanya begitu. Pulen. Pandan wangi. Itu. Apalagi lauknya itu pakai pedo ya. Tambah jadi single gato ya. Tapi kalau Pak Ketua bagaimana juga nih ini melihat mengenai strategi konkret yang bisa dilakukan? Ya tentunya kita akan support, istilah kata orang sekarang milenial, gaspol. Di gaspol penuh ya. Baik secara tenaga, pikiran maupun yang lain-lain. Nah tentunya saya mengajak kepada semua pihak, Forum Palembang Bangkit ini adalah ormas sosial budaya. Jadi sekarang ini fokus pemerintah ini swasembada pangan tentunya harus kita dukung dan sukseskan. Nah untuk dukung ini tidak hanya ngomong, tapi akan ada kita tindakan. lakukan. Kita lakukan seperti kita menginventarisir mahasiswa agar supaya bisa berpartisipasi menjadi brigade pangan. Itu. Nah brigade pangan dan bagaimana agar supaya
mahasiswa itu generasi muda yang disinggung Mbak Kota itu cinta kepada Oke. pertanian. Karena apa? Karena sangat menjanjikan. Oke. Betul. Ya kan, jadi petani milenial. Nah, oleh karena itu ini harus kita lakukan, baik bekerja sama dengan akademisi, bekerja sama dengan kementerian terkait seperti pertanian, Oke. kemudian Agrinas. Kebetulan saya juga di Agroindustri Nasional. Yang sekarang ini saya ditunjuk sebagai humas antar lembaga di Agrinas Sumatera Selatan, Oh begitu. yang diketuai oleh Pak Rano Karno. Ini sedang gencar-gencar ini, sedang menghimpun lahan. Kemudian kita menyiapkan, kalau tidak salah ini ada sudah 450.000 hektar lahan, tapi Udah yang banyak baru ya? siap tanam itu 150.000 hektar. Oke. Jadi oleh karena itu sangat menjanjikan, dan tentunya kita akan mengajak semua pihak secara bersama-sama. Oke. Karena tidak mungkin rakit itu akan terapung oleh karena bambu sebatang. Jadi Ya. perlu ada persatuan di situ ya. Betul, Oke. banyak sekali yang harus terkait ya, harus ikut mensumbangsi Iya. swasembada pangan ini. Oke, termasuk tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua dan juga Mbak Kotri ya, mengenai adanya peran generasi muda nih, Betul. yang perlu harus kita ajak, perlu juga untuk kita edukasikan ke mereka ya, supaya bisa terciptanya petani milenial yang tadi disampaikan oleh Pak Idham ya. Iya, iya. Dan kalau kita melihat dari hal tersebut perlu ada informasi yang disampaikan. Dan kita juga sudah tahu bahwasanya saat ini kita sudah ada di era digital. Ya. Mungkin nggak ini bisa kita inisiatifkan untuk memanfaatkan platform digital dalam pemasaran hasil pangan lokal agar lebih kompetitif begitu hasilnya. Karena melihat ini ya, masyarakat sudah sangat erat sekali hubungannya dengan digital saat ini. Ya. Bagaimana nih Pak Idham? Ya, tentunya kita tidak bisa menghindar ya. Jadi sekarang ini kan era digital semua kan, TV digital, apa semua digital. Jadi tentunya digital itu, suasana digital ini memang sudah kebutuhan saat ini kan. Jadi tentunya ini perlu kita Kaitkan juga ya. kaitkan dan kita koordinasikan dengan lembaga terkait tentunya. Ya, saya minta kepada generasi muda sekarang ini harus betul-betul jangan gaptek. Itu. Dan semua harus menguasai teknologi karena sekarang ini eranya era digital, dan tentunya sekarang ini apabila kita tidak menguasai digital, kita tidak bisa komputer, tentunya kita akan tertinggal. Nah, ini tentu harus juga kita berikan semacam penyuluhan-penyuluhan nantinya kepada generasi muda, bekerja sama atau pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kominfo kan. Kemudian Kementerian Pertanian, mungkin kita akan melakukan TOT terhadap generasi muda, agar supaya bagaimana sih menjadi petani itu, bagaimana cara menanam padi, bagaimana memberikan pupuk, kan, kemudian pestisida, semua itu ada aturannya. Nah, tentunya ini harus kita koordinasikan dengan instansi terkait agar supaya betul-betul gerakan ini gerakan masyarakat secara terpadu, bukan hanya oleh satu elemen saja, tetapi semua terkait. Betul. Apakah itu TNI-nya nantinya kan, kemudian Kementerian Pertanian, Agrinas, semua nantinya akan ada peran di situ ya Pak ya. Ada peran agar supaya betul-betul apa yang sudah ditargetkan oleh Pak Prabowo itu 4 tahun mungkin bisa lebih cepat dari 4 tahun. Nah, untuk ini artinya perlu ada pelatihan dan juga edukasi ya mengenai hal ini. Sudah, Bagaimana tentu. untuk programnya untuk 2025 ini, apa sudah ada aromanya? Ya, Wah, begitu ya. Tentu di awal tahun ini kita ini nanti siang kita akan rapat. Oh, begitu. Nah, ini juga dalam rangka untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto di dalam hal untuk mewujudkan swasembada pangan ini agar supaya terjadi akselerasi, percepatan ya. Nah, tentunya kita akan gaspol, kita akan dukung penuh, baik itu secara tenaga, apa yang saya katakan tadi, pikiran, kemudian para akademisi juga akan kita Kaitkan juga gandeng, ya. kemudian petani milenial kita himpun dari mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan ini. Nah, tentunya nanti siang kita akan rapat lagi dalam rangka untuk betul-betul mendukung penuh program pemerintah pusat itu yang semua ini akan kita lakukan di daerah-daerah, khususnya di kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan ya. Nah, untuk peningkatan ini kalau kita kaitkan juga dengan literasi petani dan juga pengusaha mengenai praktek dan juga modern, praktek pertanian yang modern yang ramah lingkungan, bagaimana juga ini Pak? Ya, tentunya harus ya. Itu tentunya tidak bisa kita bekerja sendiri. Nah, tentunya harus segala sesuatu itu
dengan ramah lingkungan, sehingga menjaga lingkungan agar tetap supaya lestari, sehingga Indonesia ini betul Indonesia hijau, dan tentunya kita semua akan menjadi sehat. Oke. Ya. Oke, baik. Ada tambahan mungkin dari Mbak Kotri bagaimana Ya. tuh mengenai literasi petani nih, mungkin yang bisa kita kaitkan juga sehingga ini bisa menjadi suatu penyampaian juga yang nantinya akan langsung sampai kepada target yang tadi disampaikan generasi milenial dan juga pihak-pihak lainnya di masyarakat. Bagaimana tuh? Baik, terima kasih. Tentu saja program sembada pangan swasembada pangan ini memang harus kita sambut baik dari semua lapisan masyarakat, baik itu TNI, bukan hanya menjadi tugas Menteri Pertanian saja, kementerian, tapi juga menjadi tugas semua pihak terkait. Pemerintah juga harus bisa membatasi jangan membatasi terkait regulasi ya, regulasi tentang pupuk, semuanya harus terlibat, baik pendistribusian pupuk ya Pak ya, jangan terlalu dihambat, dipermudah lagi ya. Dipermudah. Tapi kalau dari segi harganya bagaimana juga tuh? Iya, udah sampai tidak terhambat tapi harganya tidak terjangkau, sama saja ya Pak ya. Nah itu dia Bang Ilham. Jadi terkait pupuk ini juga memang menjadi PR kita semua ya Pak ya. Dari harga juga harus menyentuh masyarakat yang kalau bisa gratis dari pemerintah. Iya. Terus juga diberi selain pupuk juga diberi bibit yang unggul sehingga menghasilkan pertanian baik. Terus dibantu juga pemerintah harus menyediakan lahan ya. Nah itu juga alhamdulillah sudah dari awal tahun kita sudah ada, saya melihat sudah berjalan program cetak sawah. Oh itu ya. Jadi itu semuanya udah jalannya selaras semua ya. Betul. Jadi sudah sangat mendukung gitu Pak. Terus juga dibantu dengan peralatan yang modern, dikasih ke petani-petani kalau bisa. Terus juga dibantu dengan pelatihan generasi muda tadi yang disebutkan Pak Ketua tadi. Jadi generasi muda jangan hanya sekolah hanya untuk jadi pegawai, tapi dia harus menjadi ada jiwa usahanya juga ya. Jiwa usaha. Nah salah satunya termasuk itu menjadi petani juga, iya usaha juga ya. Petani juga hebat-hebat, bisa menjadi kaya raya kan. Seperti lagu yang apa namanya tuh, tanah kita, orang bilang tanah kita tanah surga. Jadi artinya di sini ada peluang nih ya. Oh iya. Di luar negeri aja orang bercita-cita pengen menjadi petani modern. Kenapa sih kita yang punya lahan yang sangat luas sekali, lautan yang sangat luas, kita bagaikan surga di Indonesia ini. Masa kita tidak memanfaatkan? Itu jadi harus menanamkan kepada anak-anak kita untuk belajar bertani secara modern gitu kan. Nah, untuk belajar menjadi petani modern ini tahap paling sederhana mungkin yang bisa langsung diterapkan kepada generasi muda atau anak-anak kita begitu. Bagaimana dari sisi ini? Ya, tentu saja tidak lepas dari digital ya Bang ya. Iya, jadi digital tadi yang seperti Bang Ilham bilang tadi bahwa masyarakat, anak-anak kita harus belajar tentang bertani modern itu kan bisa banyak hal yang kita contoh dari media, dari YouTube, dari bahkan kita bisa bertukar pelajar dari bangsa yang sudah berhasil petaninya modern gitu Bang. Ini juga lagi digiatkan kayak menanam di pekarangan rumah itu yang pakai media polybag sama dengan pipa itu bagaimana nih? Bagus juga untuk programnya. Hidroponik. Betul. Itu saya dari tahun 2016 saya sudah membeli pipa itu untuk hidroponik. Memang tidak hanya ada kemauan tapi memang ada tekniknya Bang. Jadi gagal saya dulu. Ini gagalnya yang perlu kita garis bawah ini supaya bisa jadi pelajaran, gagalnya karena apa nih Mbak Kotri? Karena terkait tentang pemberian nutrisi. Jadi kelebihan nutrisi juga mati dia. Kebanyakan ya. Iya betul. Jadi masih ada pelatihan betul. Gitu. Jadi sangat mudah sebetulnya kalau kita mau dimulai dari pekarangan rumah kita gitu. Jadi rumah kita itu ditempatkan face lah ya, ada tanah yang memang kita bisa belajar bertanam untuk anak cucu kita gitu. Jadi tidak harus di Jepang aja, saya lihat di Jepang nggak ada tuh tanah yang luas banget buat pertanian, tapi mereka memanfaatkan rumah di atas rumah, mereka bercocok tanam di pekarangan walaupun rumah mereka tuh es kan, ada musim salju, tapi mereka tidak pernah kekurangan pangan.
Jadi kita bisa ini perlu mencontoh kita itu. contoh juga begitu ya. Betul. Nah, tapi kalau dari pemahaman yang tadi disampaikan oleh Mbak Kotri, kelebihan nutrisi itu tadi ya, Iya. ini akan menjadi kendala juga. Dan sejauh ini untuk masyarakat yang belum paham mengenai hal ini, bagaimana nih Pak Idham, bisa kemana nih untuk mengetahui Ya. hal-hal Ya. terkait bagaimana praktiknya nanti? Ya tentunya nanti kita akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Itu. Ini akan, Tapi untuk saat ini dari pertanian udah ada sudah udah ada ya sudah mencanangkan programnya itu. Sudah. Jadi kita semua, ya apa yang sudah dibahas tadi, bahwa semuanya itu kan tidak boleh terlalu berlebihan. Itu. Karena di dalam Al-Quran juga segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Itu yang Kelebihan sedang-sedang makan saja perut ya. kita kembung. Kelebihan minum begitu juga muntah kan. Jadi Pak Idham Jadi nyebut perut semuanya. aku ini ya. Nah, jadi nutrisi juga tidak boleh kelebihan di Dakotri, nanti Iya, akibatnya malah gagal. Itu tuh. Jadi yang sedang-sedang saja. Itu. Nah, oleh karena itu kami akan melakukan upaya ini secara sistematis, terkoordinasi dengan kementerian terkait. Oke. Khususnya mungkin nanti akan pelatihan-pelatihan kepada generasi muda untuk petani-petani yang milenial. Oke. Jadi tidak hanya terbatas kepada mahasiswa, barangkali juga remaja. Nanti bisa menjadi petani milenial, dan beliau semua anak-anak muda itu mencintai pertanian, dan tentunya ini akan secara nantinya terakumulasi akan betul-betul menjadikan program swasembada pangan ini akan berhasil. Dari hulu, dari penyediaan bibit kan, benihnya, kemudian pemupukan, kemudian pencegahan hama, dan ini semuanya kan harus terpadu. Sehingga nanti bagaimana pabrik penggilingan padi kan tentunya harus bebas dari bahan kimia, sehingga betul-betul program ini bisa akan berjalan betul-betul berhasil dengan baik dan akan dilakukan percepatan. Oke, baik. Termasuk adanya Forum Palembang Bangkit juga nih. Iya, Menjadi tentu. salah satu pendukung juga ya untuk Pendukung, program ini nanti. pendukung untuk Nah, kita percepatan. pengen tahu nanti setelah kita akan break mengenai program dukungan dari Ya. FPB Ya. mengenai swasembada ini bagaimana. Tapi sebelumnya kita ke beberapa informasi dulu yang mau lewat berikut ini. Macam Bicik jangan kemana-mana. Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk. Dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini. Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional. RRI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita, melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson.
Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke baik, Banca Becek dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih monitor siaran kami untuk di obrolan komunitas. Ini kita masih bersama dengan Pak Idham Reano Mesos dan juga Mbak Kotri Juliana, kawan-kawan dari Forum Palembang Bangkit. Nah ini kita masih ngomongin soal mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat. Baik. Bagaimana nih peran dari Forum Palembang Bangkit mengenai program ini? Tentunya kalau kita melihat program ini kita harus melihatnya dari hulu hingga ke hilir. Oke. Jadi dari hulu itu seperti umpamanya bibit. Benih itu bagaimana benih bibit itu harus tersedia dengan cukup. Nah ini terus akan kita lakukan pengawalan dan pemantauan. Kemudian setelah itu bibit benih, kemudian pupuk. Nah pupuk ini kan sekarang ini di era Presiden Prabowo ini, kalau tidak salah ini sudah tidak banyak pintu lagi. Pupuk ini harus segera sampai ke petani. Ini yang menjadi penanggung jawab adalah Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia. Dua. Jadi ini harus terdistribusi dengan baik di tingkat petani, sehingga jangan sampai lagi nanti ada, oh Pak kami tidak ada pupuk, pupuk langka dan lain sebagainya. Sedangkan pabrik pupuk kita ini kan banyak. Nah alhamdulillah di era Presiden Prabowo ini semua dipangkas. Jadi para yang mengelola pupuk itu tadinya banyak, sekarang tidak boleh. Nah ini kan sebuah perubahan yang sangat signifikan menurut saya. Nah ini tentu harus kita lakukan pengawalan. Ini agar supaya tidak terjadi kelangkaan benih, kelangkaan pupuk, tidak boleh terjadi. Nah kalau kita kaitkan juga bagaimana nih biasanya yang ditemukan Pak Idham mengenai kendalanya untuk pendistribusian? Kalau pendistribusian pupuk saya kira sekarang ini sudah tidak ada kendala lagi karena tidak banyak pintu. Jadi harus ketersediaan itu harus cukup dan kemudian segera sampai ke petani. Jadi tidak ada alasan lagi
di era Presiden Prabowo di pemerintahan sekarang ini tidak boleh pupuk itu langka. Aha. Karena hal ini akan menyebabkan, nah makanya nanti akan kita gagal panen. Itu. Tidak bisa kita panen padi karena pupuk tidak tersedia. Kemudian pestisida begitu juga kan. Nah, pestisida juga harus tersedia dengan cukup untuk mengendalikan hama. Oke. Nah, kemudian itu di tingkat di tengah ya, di ujungnya kan setelah itu kan tentunya harus ada pabrik-pabrik penggilingan padi yang betul-betul nantinya dapat mampu memberi harga gabah itu sesuai dengan instruksi presiden pemerintah, yaitu 6.500 per kilo. Oke, baik. Dan ini kalau ada pihak swasta juga untuk bekerja sama dengan pemerintah, ini juga akan bisa sangat membantu ya begitu, Pak Idham? Ya sudah tentu. Seperti saya ini kan juga di Agrina Sumsel. Sekarang ini kan yang diketuai Pak Rano Karno, kebetulan saya humasnya. Nah ini juga sedang melakukan sesuatu yang agar supaya terjadi percepatan. Agrinas ini kan akan mempersiapkan lahan, cetak sawah, kemitraan. Nantinya juga akan tentunya nanti kita akan berdialog juga khusus nanti di RRI. Tentunya kita harapkan nanti kita akan juga undang Pak Rano Karno sebagai Ketua Agrina Sumsel, yang beliau nantinya juga akan bersedia memaparkan tentunya ini sebagai pendahulu, barangkali nantinya akan lebih detail dengan Ketua Agrina Sumsel yang nantinya sudah mempersiapkan segala sesuatu yang di Sumsel ini begitu gencar. Iya. Untuk di 2025 ini 2025 ini juga kita koneksitaskan dengan Forum Palembang Bangkit. Kebetulan karena saya Ketua Forum Palembang Bangkit. Termasuk saya juga Mbak Kotri sebagai Ketua Lembaga Wanita. Ini ada serempetannya dengan MBG. Bagaimana nih Mbak MBG ini Kotri? makan bergizi gratis ini kan kalau berasnya tidak cukup nggak bisa ya kan. Nah silakan Mbak Kotri. Oke, bagaimana nih Mbak Kotri mengenai MBG ini? Ya betul. Terima kasih. MBG ini adalah menjadi salah satu yang dibutuhkan dalam program Prabowo ini. Alhamdulillah saya juga mendapat bagian menjadi salah satu mitra MBG. Jadi kita dari PPJI itu sudah menjalankan program makan bergizi gratis di 23 titik di Sumsel, 23 dapur. 23 dapur ya? Iya betul. Itu di Sumsel? Di Sumsel. Dan tanggal 17 ini alhamdulillah juga ada pertambahan 17 dapur yang ada di Kota Palembang yang akan running dan launching. 17 dapur di Palembang saja ya? Luar biasa. Itu ada 50 dapur yang running di Sumsel. Tapi di Kota Palembang kalau salah 17 sampai 15 dapur. Jadi kalau ditotalin mungkin menyentuh angka 70-an ke atas 75. Oh 75. Jadi per tanggal 17 Februari ini itu sudah ada titik dapur Prabowo itu 75 dapur yang ada di Sumsel. Nah, mungkin tiap bulan itu akan bertambah terus, Bang Ilham. Jadi harapan Pak Prabowo itu adalah semua siswa yang ada di Indonesia ini mendapat program tersentuh makan bergizi gratis. Karena kenapa begitu penting makan bergizi gratis? Bagaimana mau menciptakan generasi yang bonafit kalau berkualitas? Iya berkualitas. Kalau memang siswa kita kurang gizi, gitu. Banyak sekali siswa-siswa itu yang tidak layak makannya gitu dari keluarga yang tidak mampu, ya kan. Boro-boro mereka mau mendapatkan pelajaran. Kalau tidak diisi dengan gizi yang bagus. Adanya program ini juga kalau kita lihat di media sosial itu banyak sekali yang viral begitu ya. Mengenai ada anak yang sangat bersyukur, terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di Papua. Mereka kan kalau di sana untuk bahan pokok saja itu lumayan mahal sekali ya. Saya sempat ada tayangan di Instagram juga itu untuk satu batu es aja. Yang kalau kita di Palembang itu cuma harga 1.000-2.000, tapi kalau di sana 15.000 sampai 20.000 satunya. Ada lagi bensin sana 1 liter 50.000. Gila, gimana tuh? Apalagi buat untuk bahan pokok makan ya, termasuk di Lumbung Pangan ini juga diaplikasikan dalam program makan bergizi gratis ini. Mereka akan sangat bersyukur sekali begitu. Betul. Jadi kuncinya betul memang lumbung pangan. Jadi Indonesia itu harus maju, harus sukses, harus menjadi lumbung pangan dunia. Menjadi lumbung pangan itu harus
tercapai targetnya itu, sehingga Indonesia baru bisa lepas dari hutang, karena kan dari lumbung pangan juga yang kita harus selalu impor gitu. Oke, jadi perekonomian menjadi lebih lancar. Tentu ya, saja, berarti ya. baik dari perekonomian, gizi anak, membangun SDM yang lebih baik, itu semuanya berawal dari lumbung pangan. Oke, baik. Nah, kalau kita ke Palembang nih, banyak yang bilang Palembang itu ibu kotanya Sumsel, itu udah pasti ya. Pasti. Kalau kota itu tentu identik dengan lahan-lahan yang sangat terbatas. Tapi kalau buat di Palembang yang saya lihat juga di kawasan Jakabaring salah satunya, ini juga masih banyak petani juga ya, Pak Idham ya? Iya betul. Di Jakabaring, kemudian di Gandus, Purwokerto itu masih ada, di Sako, di Talang Jambe. Sebetulnya itu bisa juga, ya kan, dilakukan daripada lahan itu lahan tidur. Tidak dilakukan apa-apa, mendingan kita lakukan tanam padi, untuk umpamanya memanfaatkan kan tadi begitu ya. kan, dimanfaatkan, baik yang di pinggiran kota Palembang maupun yang ada di kabupaten kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Oke. Nah, untuk pemanfaatan lahan di rumah atau tempat tinggal kita, bagaimana lebih baiknya itu supaya bisa ikutan dalam pemanfaatan lahan ini tadi? Ya, saya kira apa yang sudah dikemukakan oleh Dinda Kotri tadi memang itu sangat perlu. Kita umpamanya saja di polybag itu ya, Dinda Kotri, kita bisa menanam cabai, tomat kan. Kemudian kita di pekarangan itu bisa menanam serai kan. Kemudian tanaman-tanaman lain seperti Apotek hidup lah ya. Apotek hidup. Jadi dengan demikian akan mengurangi uang belanja. Itu. Ya, kalau mau cabai ya tinggal metik. Tinggal mati aja. Ya kan begitu paling tidak kan. Nah, di samping juga kita akan memberikan dorongan-dorongan, Mengajari stimulus, anak-anak. ya, kepada anak-anak muda, remaja, agar supaya mencintai pertanian itu, dan pertanian ini bukan sebuah hal yang baru, tetapi nenek moyang kita dari dulu memang nenek moyang kita adalah petani. Ada nyanyinya kan, nenek moyang kita adalah petani. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru ini sangat tepat. Karena potensi kita semua ada, sawah kita banyak, lahan kosong kita masih ada, ya toh. Kemudian kita ini subur, cuaca kita, iklim kita sangat mendukung, ya mengapa tidak? Nah, saya yakin apa yang sudah dijanjikan Presiden Prabowo ini, saya yakin akan berhasil dan terwujud. Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Ini ada kaitannya juga dengan iklim nih. Iya. Kalau menghadapi dengan keadaan perubahan iklim, untuk antisipasi dampak perubahan iklim ini, bagaimana nih Pak Idham untuk produksi pangan lokal? Ya, tentunya yang namanya iklim ya. Iklim itu kan semuanya kan Allah yang mengatur. Hanya manusia itu perlu melakukan sebuah upaya-upaya. Ya toh. Jadi upaya-upaya itu tentunya kita selaras dan serasikan dengan fenomena alam. Dan tentunya yang namanya cuaca itu ya kita prediksi umpamanya hari ini tidak hujan, tahu-tahu hujan. Nah, kita hanya tidak berdoa, ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu, itu misteri dari Allah. Semua Allah yang mengatur alam jagat raya ini. Nah, tapi kita sebagai manusia perlu berusaha. Ya kan, umpamanya untuk menghadapi musim kemarau, bagaimana agar termasuk supaya, bencana alam juga nih. Iya, bencana termasuk pengairan sawah umpamanya saja kan, bagaimana agar supaya irigasi itu berhasil dengan normal, dengan baik. Sehingga kalau terjadi musim kemarau, pengairan persawahan itu tidak kurang dari air. Nah, bagaimana antisipasi? Tentunya harus kita lakukan upaya-upaya sebelum terjadi kemarau itu. Nah, tentunya hal ini sudah harus kita antisipasi sejak dini. Dan juga ini tadi ada yang disampaikan oleh Pak Idham bahwasanya ini kita pengen menjadi lumbung pangan dunia. Tentunya ini akan berdampak juga pada pasar ekspor ya, begitu ya. Sudah barang tentu. Nah, kalau kita melihat dari Sumatera Selatan, apa sih potensi hasil pangan Sumsel yang bisa bersaing di pasar ekspor, dan juga bagaimana cara untuk memaksimalkannya mungkin dari sudut pandang seorang Pak Idham? Baik. Jadi subhanallah, di Sumsel ini apa yang nggak ada? Kita Ada kopi semua, ada, beras ada, ya, singkong ada, minyak sawit bumi juga ada ya. karet ada. Bahkan ada yang mengatakan Sumsel ini potongan dari surga. Subhanallah. Lengkap semuanya. Nah, subhanallah. Jadi akhirnya artinya bagaimana kita mengelola. Sekarang ini kan kita mengelola sumber daya alam ini. Oleh karena itu saya sudah menyarankan kepada Pak Gubernur yang baru ini nantinya agar supaya cepat mewujudkan pelabuhan samudra Tanjung Carat itu. Nah, ini kenapa? Akan membuka jalur juga itu ya. Karena apa? Sembako-sembako kita akan dikirim ke luar negeri itu kan melalui pelabuhan.
Nah sementara ini kan yang untung kan Provinsi Lampung, karena mereka ada pelabuhan samudra itu di Ndakotri. Betul. Jadi oleh karena itu saya dorong dari dulu sebelum pemilihan gubernur maupun sekarang, saya terus kampanyekan agar supaya pelabuhan samudra Tanjung Carat menjadi prioritas gubernur terpilih yaitu Bapak Hadi Herman Deru. Ini menjadi prioritas. Bagaimana kita mau mengalirkan, mau mengekspor beras? Kalau aksesnya belum ada ya? Ya, seperti kita tepung terigu, kemudian sawit dan lain sebagainya. Kalau sementara ini pelabuhan samudra kita tidak ada. Nah ini kan oleh karena itu ini perlu salah satu pendukung dan penyangga ekonomi kita agar supaya pelabuhan Tanjung Carat harus segera diwujudkan. Itu menjadi harapan kita semua. Menjadi itu ya? harapan kita. Oke baik. Ya. Nah ini kan Mbak Kotre juga backgroundnya sebagai penggiat UMKM nih. Betul. Ada rumah makan apa tuh? Resto de Bambu. Resto de Bambu yang ada di kawasan Sekip ya. Ya. Jadi silakan untuk pendengar yang pengen datang ke sana itu punyanya Mbak Kotre langsung nih ya. Langsung. Nah, Iya. kalau kita ngomongin soal UMKM, bagaimana nih Mbak Kotre di sektor pangan? Apakah dapat berkontribusi juga lebih besar dalam program swasembada pangan ini UMKM-nya? Ya, sangat mendukung sekali bahwa Ya. Forum Palembang Bakin itu kan banyak SDM-nya tentu saja. Jadi SDM teman-teman kita rekrut, kita ajak bergabung. Siapa yang belum memiliki pekerjaan, kita bisa ikut merekrut pekerjaan buat teman-teman yang ada di khususnya Forum Palembang Bangkit maupun di masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Oke. Yang pertama itu, yang kedua tentu saja kita kan ada produk-produk kita yang teman-teman kan ada yang pempek, produknya kan ada yang burgo, yang tentu saja yang Makanan-makanan tradisional iya, gitu ya. kita bisa berkontribusi ikut-ikut pameran-pameran gitu, Oke. sehingga bisa mengenalkan produk-produk kita ke dunia luar gitu, baik dari digital kita juga mainkan Ya. gitu, dari e-katalog, dari Konten-konten juga ya. konten-konten. Tentu saja konten sangat membantu sekali gitu. Jadi buat saya dan teman-teman yang ada di Sumsel, ayo semangat, Ya. semangat menjadi pengusaha UMKM yang maju, Itu. Amin. yang maju dan sukses. Amin. Oke, Amin. baik. Amin. Ini berjalannya program ini tentunya harus kita monitoring juga ya. Bagaimana nih Pak Diham mengenai monitoring Ya. dan juga evaluasi yang efektif nih untuk memastikan program dari swasembada pangan ini berjalan sesuai dengan Ya. target yang sudah di awal disampaikan Baik, tadi. tentunya kita akan sebagai ormas ya, kita akan melakukan koordinasi untuk melakukan pengawalan. Tentunya kebetulan saya juga di Agrina Sumsel dengan ketuanya Adinda Rano Karno yang sangat energik dan sangat bercita-cita kuat untuk mendukung program Pak Prabowo ini. Kebetulan saya humasnya. Iya. Nah kebetulan juga saya ketua Forum Palembang Bangkit. Kami akan selalu berkoordinasi Palembang Bangkit dengan Agrinas, kemudian dan Kementerian Pertanian. Semuanya akan kita lakukan koordinasi untuk melakukan pengawasan, pengawalan baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena apa? Sudah saya katakan sebagaimana pepatah, rakit itu tidak akan terapung oleh karena bambu semata. Itu. Jadi oleh karena itu perlu kerjasama, perlu keterpaduan, perlu Sinergitas juga ya. koordinasi, ya kan? Jangan sampai terjadi miskomunikasi. Itu. Nah, keterpaduan informasi, keterpaduan program, dan kita ini tidak bisa bekerja sendiri. Oke. Nah, oleh karena itu menurut saya koordinasi, kemudian informasi, kemudian kita tentunya akan selalu membuat langkah-langkah terpadu untuk melakukan pengawasan, pengawalan untuk suksesnya program swasembada pangan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke baik. Nah ini kalau sebagai tolak ukur keberhasilan dari program ini bagaimana nih untuk progresnya? Ya tentu kita melihat kan nanti di dalam pelaksanaannya ini kan baru ya. Nah nanti kita akan melihat 3 bulan 6 bulan ke depan. Tapi sekarang ini kan kalau saya sudah melihat tanda-tanda keberhasilan itu sudah sangat kuat. Terbukti sudah ada pemangkasan. Bagaimana agar supaya pupuk itu segera sampai ke petani. Jadi hanya 2, PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian. Kalau dulu banyak pintu, sekarang ini pintunya sedikit. Cuma 2 itu agar tadi supaya ya? tidak terjadi spekulan-spekulan pupuk itu kan. Nah ini kan satu. Yang kedua ya kita sudah melihat iklim-iklim penciptaan program-program kerja dari Pak Prabowo ini sudah menghapuskan utang UMKM. Itu. Ya kan? Di mana presiden yang baru 2 bulan duduk di kursi sebagai presiden
sudah menghapuskan hutang UMKM. Oke. Ya kan? Nah, ini kan sesuatu menurut saya yang langka. Diharapkan Mungkin masyarakat juga ya. Jadi bukan saya bukan apa-apa, karena ini fakta loh yang saya katakan ini kan. Nah, ada lagi program cek kesehatan gratis. Oke. Nanti umpamanya di bulan Januari, Februari, Maret orang berulang tahun bisa cek gratis. Di samping program BPJS yang sudah ada. Jadi kan banyak sekali menurut saya terobosan yang sudah dibuat presiden kita ya Pak Prabowo Subianto ini, saya sangat salut dan saya sangat makin semangat. Saya sebagai pribadi maupun sebagai ketua forum Palang Bangkit bersama semangat untuk mendukung presiden kita ini. Iya. Ini tidak terasa juga waktu kita sudah 51 menit nih ya. Kurang lebih ada 4 menitan ke depan. Mungkin sebagai penutup apa nih Mbak Kotri yang pengen disampaikan, harapannya juga termasuk di sini, silakan. Baik, terima kasih. Harapannya ya semoga apa yang gagasan ide besar Pak Prabowo ini swasembada pangan dan salah satunya adalah program makan bergizi gratis itu bisa terwujud dari seluruh penduduk Indonesia itu bisa mencicipi yang namanya makan gratis gitu Mas. Yang kedua juga bisa membangkitkan perekonomian kita menjadi lebih baik lagi, baik dari UMKM, SDM, pertanian yang modern dan juga pemerintahan yang bersih dari KKN tadi. Dan selain itu juga membuka peluang kerja juga ya. Ini yang perlu kita sampaikan juga nih. Benar banget. Jadi tidak ada yang menganggur. Ibu-ibu bisa bekerja. Itu. Nah, wong Palembang kan ado gawe itu. Iya. Wong kayu galon. Nggak kemana ado gawe. Wah ya cuman ke pasar kan. Dan juga selamat buat teman-teman yang launching pada ada launching ada kita. Ya? Iya, jadi tanggal 17 ini teman-teman yang menjadi mitra MBG itu akan launching ada di Palembang ini ada 15 dapur Prabowo. Itu semoga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa gitu. Amin. Jadi impactnya banyak sekali ya. Betul. Membuka lapangan kerja salah satunya, giat ekonomi juga bangkit begitu. Amin. Dan ada di bulan 3 itu rombongan kita ya alhamdulillah juga dapur The Bambu, Restoran Bambu yang ada di Escape itu akan launching di bulan 3. Mendapat kesempatan launching di bulan 3 dan kita teman-teman lagi mempersiapkan persiapan yang sangat banyak sekali untuk memberikan yang terbaik untuk gizi yang terbaik untuk anak-anak bangsa gitu. Amin. Ini kita aminkan besar-besar dan juga sama-sama ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini akan semuanya berjalan dengan lancar begitu ya. Nah, kalau dari Pak Idham apa nih yang ingin disampaikan? Silakan. Ya tentunya saya berharap marilah kita dukung program Presiden Prabowo atau Presiden kita Republik Indonesia yang energik dan ingin mensejahterakan masyarakat ini baik secara lahir maupun batin. Karena apa? Karena kita lihat program-program yang beliau canangkan ini sangat menyentuh, sangat menyentuh perekonomian, sangat menolong masyarakat. Nah, kemudian oleh karena itu Palembang Bangkit bersama jajaran tentunya secara terpadu akan berkoordinasi secara intensif kepada pihak-pihak yang terkait seperti Kementerian Pertanian, kemudian Badan Ketahanan Pangan, pemerintah provinsi, bupati, wali kota, karena kita ini kemudian dari pihak-pihak UMKM, kemudian dari program makan bergizi gratis, tentunya semua program yang sudah dicanangkan oleh presiden kita ini perlu kita dukung. Kalau uji kita Palembang itu gaspol. Gaspol. Jadi alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan dengan keterpaduan kita, dengan dukungan kita, semua elemen akademisi, ulama, mahasiswa, ormas, kan, semua bahu membahu di Republik ini, saya yakin apa yang sudah diceritakan sebagai lumbung pangan dunia itu akan terwujud, bahkan swasembada pangan ini akan lebih cepat dari 4 tahun. Termasuk kita di Sumsel juga termasuk di Sumsel. Dulu itu programnya swasembada pangan nasional ya. Ini kita ingin nasionalnya itu mendunia begitu. Jadi swasembada pangan nasional itu harus dimulai dari daerah-daerah. Nanti apabila beras padi kita ini sudah berlimpah, nah tentunya kan kita tidak hanya mencukupi kebutuhan di dalam negeri, tapi juga kita bisa ekspor dan dunia akhirnya minta beras ke
Indonesia. Dan Amin. petani-petani Membeli kita beras, artinya bukan- menjadi sejahtera juga ya. Petani kita menjadi sejahtera. Amin. Terbukti sekarang ini petani sudah dipotok. Itu. Harga gabah itu 6.500. Ah. Tidak boleh kurang. Betul. Itu. Bukan hanya beras aja, Ah. kopi, Iya, karet. kopi, ya. karet, banyak sekali. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk Pak Idham Riano Ya. Esos dan juga Mbak Kotri juga ya. Iya. Luar biasa sekali untuk sharing kita di kesempatan kali ini. Baik. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa kembali berjumpa. Amin. Ada juga sampaikan salam saya untuk teman-teman lainnya di Baik. Forum Palembang Bakin ya. Baik. Kita harus berpisah. Terima kasih untuk Mance BC Dolo-Dolor yang sudah monitor siaran kami di obrolan komunitas edisi Sabtu 15 Februari 2025 dan sekaligus juga akan menutup perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi. Kulo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya.